Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Mahmudi. Saya akan membahas tentang sistem ekonomi. Sistem ekonomi terbagi ke dalam 4. Yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi yang masih bergantung pada alam. Ciri-cirinya adalah adanya turun-temurun, maksudnya keahlian, kemampuan atau skill itu diturunkan kepada anak-anaknya. Misal, si bapak memiliki kemampuan untuk bertani, maka kemampuan bertaninya akan diturunkan kepada anak-anaknya. Lalu mengeluarkan sedikit modal, karena masih bergantung pada alam dan tradisi. Lalu masih memakai sistem barter atau menukar barang. Untuk membeli suatu barang maka ditukarkan dengan barang lagi, tapi sesuai dengan kebutuhan. Belum adanya pembagian kerja, maksudnya produsen atau orang yang memproduksi dan konsumen, orang yang mengkonsumsi adalah orang yang sama. Misalnya seorang bapak bertani, hasil taninya pun dimakan oleh dirinya sendiri dan keluarganya untuk kelangsungan hidup. Lalu masih terikat dengan adat istiadat, dan terakhir sumber utama adalah tanah. Jadi jika di suatu tempat tersebut tanahnya kurang baik untuk bercocok tanam, biasanya akan melakukan perpindahan. Kelebihan dari sistem ekonomi tradisional yang pertama adalah adanya kerjasama dan kerukunan antar warganya, dan tentunya adat dan alam pun bisa terus lestari dan tetap terjaga. Adapun kekurangan dari sistem ekonomi tradisional yang pertama adalah tentunya produksi terbatas karena hanya untuk kepentingan kehidupan sendiri. Lalu standar hidup yang rendah karena tidak ada keinginan untuk memperkaya diri. Dan yang terakhir adalah lebih cenderung untuk menolak perubahan karena mereka takut jika perubahan tersebut akan berdampak dan merusak pada alam dan adat istiadatnya. Yang kedua adalah sistem ekonomi komando atau terpusat, yaitu sistem ekonomi yang diatur oleh pemerintah dan rakyat atau masyarakat hanya sebagai pelaksananya. Ciri-cirinya yaitu tadi, pemerintah yang mengatur segala urusan kegiatan ekonomi dan masyarakatnya hanya menjalankannya saja. Kelebihan dari sistem ekonomi terpusat atau komando yaitu yang pertama, bisa mengendalikan inflasi. Terus pasar lokal akan maju dan berkembang, distribusi pendapatan akan konsisten, dan tentunya akan jarang terjadi krisis ekonomi. Dan kelemahan dari sistem ekonomi ini adalah tentunya mematikan kreativitas individu untuk terus maju dan berkembang, dan tidak ada kebebasan untuk berindividu. Lalu seringkali terjadinya monopoli yang dilakukan oleh negara atau pemerintah yang moneter yang merugikan masyarakat atau rakyat itu sendiri. Yang ketiga adalah sistem ekonomi pasar atau sistem ekonomi kapitalis. Di sini sistem ini pemerintah atau negara hanya mengawasi saja, dan swasta biasanya menguasai sistem ekonomi ini. Ciri-cirinya adalah tentunya adanya kebebasan untuk berindividu atau berswasta, dan adanya pemberi kerja dan pekerja. Lalu pemerintah hanya mengawasi dan tidak langsung ikut campur dalam kegiatan ekonomi. Tujuan dari sistem ekonomi ini adalah untuk mencari keuntungan, dan tentunya sistem ekonomi ini menimbulkan persaingan yang sangat ketat
dalam pasar. Kelebihan dari sistem ekonomi kapitalis adalah tentunya adanya kebebasan berindividu dan berswasta, terus adanya persaingan dari pihak-pihak swasta yang tentunya akan menghasilkan suatu produk yang sangat berkualitas. Lalu adanya efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan berekonomi dan tentunya akan membuat banyak keuntungan karena diberikan suatu kebebasan. Nah, kekurangan dari sistem ekonomi kapitalis yang pertama adalah karena adanya seorang pemberi kerja dan pekerja, maka akan menimbulkan kejomblangan, ketidakseimbangan antara pekerja dan pemberi kerja. Pemberi kerja akan semakin terus meraup keuntungan sebanyak-banyaknya, sedangkan pekerja hanya sedikit-sedikit saja. Artinya yang kaya makin kaya dan biasanya yang miskin tetap. Yang terakhir, yang keempat adalah sistem ekonomi campuran, yaitu sistem ekonomi kapitalis dan juga sistem ekonomi terpusat. Ciri-cirinya adalah negara dan swasta dapat saling memproduksi dan juga mengkonsumsi, di mana pihak swasta dan individu juga memiliki kebebasan, namun terdapat batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu yang tentunya untuk saling menguntungkan negara dan pihak swasta. Kelebihan dari sistem ekonomi ini adalah adanya kestabilan dari negara dan pihak swasta, karena negara tidak hanya mengawasi tapi ikut aktif terlibat mengatur dan mengelola perekonomian negara. Dan juga negara akan bisa lebih fokus kepada UMKM atau usaha menengah dan kecil untuk meningkatkan perekonomian negara tentunya, dan juga negara akan bisa lebih fokus kepada bidang-bidang tertentu yang sangat ingin dimajukan oleh negara, seperti misalnya tentang listrik ya, contohnya PLN, minyak bumi seperti Pertamina dan lain sebagainya. Kekurangan dari sistem ekonomi ini adalah tentunya sulit untuk mengatur batasan-batasan untuk kegiatan produksi dan sumber produksi tetap seimbang antara untuk keuntungan negara sendiri dan juga untuk keuntungan swasta. Lalu apa sistem ekonomi yang ada di Indonesia? Sistem ekonomi yang ada di Indonesia sebenarnya menganut sistem ekonomi campuran. Namun di Indonesia sistem ekonominya dinamakan sebagai sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi ini sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 yang isinya adalah nilai kekeluargaan, gotong royong, kerjasama, keadilan, dan nilai kemandirian. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.